Jadi dalam hal ini kami juga sebagai cucu bersyukur sebab apa? Orang atau orang PTT ini sudah memberikan suri teladan yang baik untuk kita orang, berbagi rasa gitu satu. Sampai orang anak cucu dalam hal ini ya iya saja atau membenarkan hal ini. Sebab kan orang sebagai manusia, bagaimana kalau harta itu tidak ada manfaat sesama manusia? Sesama manusia, Pak, bukan golongan. Saya selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim menyampaikan terima kasih yang sangat dalam bagi keluarga Robo Lahma Tawas, juga ada keluarga Makauntung dan juga keluarga Matinas. Kami sungguh terharu, terutama kesediaan hati, kerelaan hati untuk memberi dan berkorban dalam bentuk hibah. Tentu ukurannya bisa dihitung berapa meter isi, tetapi kesediaan hati inilah yang tak terhitung banyaknya manfaatnya bagi peningkatan persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Saya sungguh sangat tersentuh dengan tindakan-tindakan iman daripada keluarga ini secara khusus, tapi juga keseluruhan masyarakat yang ada di desa Arakan ini. Pada Pak Hukum Tua, saya sangat berterima kasih. Sesungguhnya Tuhan Yesus yang pengajar, atau kita kenal dengan Nabi Isa yang mengajar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Itulah hukum yang utama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Suasana ini sungguh saya katakan, ketika menjadi seorang pendeta sudah 32 tahun, ini pengalaman pertama saya alami dalam perjalanan hidup sebagai seorang pendeta. Memang berbicara tentang mengasihi atau kerukunan atau persaudaraan seringkali hanya sampai pada level retorika atau pidato. Tapi kali ini kita alami, kita nikmati secara bersama-sama. Ini adalah berkat anugerah kasih sayang daripada Tuhan yang Maha Kasih. Raprap dan Tarakan, di kedua desa inilah kita belajar tentang bagaimana hidup rukun, baku-baku baik, baku-baku sayang. Kalau berbicara masalah hibah ini kan, itu setahu kita orang sebagai cucu, yang mana hal ini sudah diberikan oleh orang PTT. Cuma sekarang ini karena mungkin belum ada, boleh dikata, kejelasan hukum, sampai
terjadilah hal dari pihak kita orang itu memberikan kejelasan hukum supaya, dan kebetulan Bapak Pendeta Sapa itu cari tahu, dah kita berikan keterangan. Mari kita buktikan itu Pak, kita berani bikin hibah supaya dari gereja atau umat Kristiani punya dasar hukum dalam hal ini. Nah, orang mau bilang apa lagi? Sebab itu sudah merupakan amanah, jadi orang bikin itu sebagai bukti surat hibah, dan sekarang mungkin sudah diaktekan itu di kecamatan. Sejauh manakah kehidupan saling baku-baku sayang, baku-baku bantu, baku-baku baik boleh terjalin dalam suasana keberagaman di tempat ini, khususnya untuk dari kaum Nasrani maupun Muslim? Kerukunan umat beragama, dalam hal ini Muslim dan Nasrani di desa Arakan Raprap ini, itu memang sudah dicontohkan oleh para pendahulu, torang nenek moyang, sejak tahun sebelum Indonesia ini merdeka, sehingga kerukunan itu terbawa sampai generasi ke generasi. Nah, hal itu dibuktikan dengan setiap kali ada perayaan, apakah perayaan keagamaan, contoh di Muslim itu ada misalnya Idul Fitri. Nah, malam takbiran umat Nasrani ikut sama-sama dengan umat Muslim untuk takbir keliling dari Arakan sampai ke keliling sampai Raprap. Demikian juga sebaliknya, Natalan dan Tahun Baru itu umat Muslim itu ke sana, dan itu terpelihara sejak Indonesia ini belum merdeka. Kenapa kerukunan itu terpelihara dengan baik? Itu karena memang terpanggil, kan merasakan dalam hati, perasaan. Bagaimana ketika kita berada dalam suatu tempat, kemudian orang di sekitar itu nyaman, aman dengan kita. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang membuat orang Muslim di Arakan dan umat Nasrani yang di Raprap itu menjalin hubungan. Apalagi ini sudah dicontohkan oleh para pendahulu. Ya, harapan kami di wilayah Semenanjung ini atas momen penghibahan tanah dari Pak Ade Robo Lahma bersama dengan keluarga besar Maka Untung dan Matindas, kiranya ini akan dijadikan sebagai momentum dan menjadi kesaksian kehidupan umat beragama dengan desa Arakan yang mayoritasnya Muslim dan desa Raprap ini mayoritasnya adalah Nasrani. Kiranya ini terus dibangun dan dipelihara sehingga kedua desa ini menjadi alat pemersatu dan menjadi contoh bagi kerukunan umat beragama di Minahasa Selatan pada khususnya dan pada umumnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dari sinilah kita belajar bahwa mengasihi dan memberi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi tindakan yang menjadi buah pekerjaan Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan Kristus di dunia ini.